Selamat berjumpa kembali, saya Iman Trimulyana dari Prodi PVTO Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktik terkait sistem pengisian pada kendaraan, khususnya mobil. Sebelum kita melangkah lebih lanjut terkait praktik, alangkah baiknya kita bekali praktik kita dengan teori-teori sistem pengisian. Berikut adalah diagram sistem pengisian yang sudah tidak asing lagi untuk kita di Prodi PVTO. Sistem pengisian pada kendaraan adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengisi ulang sumber tegangan dari baterai dan juga menyediakan seluruh kebutuhan pada kendaraan yang berkaitan dengan elektrikal saat mesin sudah hidup. Nah, dalam sistem pengisian ini ada beberapa unit komponen utama sebagai penyusun sistem pengisian. Yang pertama adalah baterai atau aki. Yang kedua adalah alternator. Dan yang ketiga adalah regulator. Nah, baterai di sini saat mesin belum dihidupkan merupakan sumber tegangan utama, di mana saat kunci kontak on atau terjadinya aliran arus dari baterai ke sistem alternator itu akan membangkitkan sistem kemagnetan di rotor coil. Juga saat pertama kali dihidupkan kunci kontak on itu akan menghidupkan atau menyalakan lampu CHG atau lampu charge. Nah, saat engine posisi hidup atau kontak pada posisi IG atau start, itu mesin hidup, maka alternator akan berputar. Di dalam alternator itu sendiri terdapat dua kumparan utama, yaitu rotor coil dan stator coil. Yang tadi semula rotor coil telah berubah menjadi magnet, yaitu elektromagnetik, akan menginduksi stator coil yang akan menghasilkan arus listrik bolak-balik. Nah, sayangnya sistem baterai itu memiliki arus DC atau searah, sedangkan alternator itu memiliki arus bolak-balik. Untuk melakukan pengisian pada aki atau baterai itu wajib melakukan konversi dari arus AC menuju arus DC. Nah, seperti yang kita tahu, komponen elektrikal yang bertugas untuk menyearahkan arus bolak-balik adalah dioda. Akan tetapi kondisi tersebut tidak selalu efisien atau Akan tetapi kondisi tersebut itu tidak menjamin pada saat kendaraan mulai bergerak, baik itu RPM menengah atau bahkan RPM tinggi. Karena seperti kita tahu, prinsip kerja dari alternator atau generator semakin tinggi RPM berarti
tegangan yang dihasilkan semakin tinggi, sedangkan kebutuhan untuk pengisian hanya sebatas di 12 volt. Maka dibutuhkanlah regulator atau komponen yang mengatur agar tegangan yang dihasilkan dan bekerja di sistem kelistrikan itu tetap di 12 volt sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen elektrikal. Nah, kita berlanjut pada diagram sistem pengisian berikut. Berikut adalah diagram sistem pengisian pada kendaraan ketika kunci kontak dinyalakan on. Nah, arus mengalir dari baterai menuju ke fusibeling atau sekring. Nah, sebagian arus akan menuju ke kunci kontak, kemudian sekring, kemudian ada yang langsung menuju ke terminal IG regulator, ada pula yang menuju ke lampu CHG atau lampu charge. Nah, arus yang melewati lampu charging itu akan melewati terminal L regulator. Kemudian di posisi P2 itu ada persimpangan. Prinsip arus itu akan melewati jalur yang minim hambatan karena di sini ada kumparan solenoid atau kumparan regulator, dan arus dengan otomatis akan melewati P0, P1, kemudian terminal E regulator dan massa. Nah, arus lainnya yang tadi melewati sekring menuju ke terminal IG itu akan berlanjut ke PL1, PL0, kemudian ke terminal F. Nah, dari terminal F regulator akan menuju ke terminal F alternator. Di sini arus akan melewati brush, kemudian slip ring, dan arus akan melewati rotor coil, kumparan-kumparan pada rotor coil. Setelah itu si arus akan kembali ke massa. Apa akibatnya? Akibat dari kejadian ini, kumparan-kumparan rotor coil akan terinduksi atau menjadi magnet elektromagnetik. Nah, ini menjadi salah satu indikasi secara konvensional di bengkel-bengkel untuk menandakan bahwa rotor coil baik itu saat kunci kontak on, lampu CHG menyala, di ujung alternator atau di ujung kipas alternator berupa baut puli itu akan terbangkit kemagnetannya. Ini adalah salah satu ciri bahwa rotor coil, slip ring, dan brush masih berkeadaan baik. Kemudian berlanjut, saat starter dihidupkan dan mesin menyala, rotor coil yang berputar karena diputarkan oleh engine melalui puli itu akan menginduksi stator coil. Stator coil ini akan menghasilkan arus listrik AC atau bolak-balik. Ada yang mengalir ke terminal N dan ada yang mengalir melalui dioda. Dioda-dioda ini adalah komponen-komponen yang bertugas untuk menyearahkan arus, di mana tegangan yang keluar dari terminal B itu antara sekitaran 12 volt atau sesuai dengan
tegangan kerja komponen-komponen kelistrikan pada kendaraan. Nah, kemana arahnya arus yang melewati terminal N? Arus yang melewati terminal N regulator, arus yang melewati terminal N alternator akan menuju ke terminal N regulator. Kemudian arus tersebut akan melewati voltage relay atau solenoid pada regulator atau kumparan relay pada regulator. Akibatnya voltage relay akan terbangkit kemagnetannya. Akibatnya posisi P0 itu akan tertalik dan akan menempel dengan P2. P0 dan P2 terhubung, maka arus yang melewati lampu CHG atau warming charging lamp itu akan menuju ke P0, P2, kemudian terminal B. Nah, karena arus positif bertemu dengan arus positif dan tidak ada perbedaan elektron di sana, sehingga lampu CHG itu akan mati. Kemudian saat mesin berputar atau alternator berputar, rotor berputar, tegangan-tegangan yang dihasilkan alternator melalui stator koil yang melewati terminal B itu sebagian akan langsung mengisi ke baterai, kemudian berlanjut ke beban-beban kelistrikan pada kendaraan, baik itu audio, lampu, kemudian sistem elektronika lainnya, dan sebagian pula itu menuju ke terminal B regulator. Nah, di terminal B regulator arus itu akan mengalir ke P2, kemudian P0, kemudian ke voltage regulator. Akibatnya voltage regulator atau kumparan regulator di sini akan terbangkit kemagnetannya. Saat RPM merendah, PL0 itu tidak bisa tertarik. PL0 akan tetap terhubung dengan PL1. Kemudian saat mesin berada pada RPM menengah atau kendaraan melaju dengan kecepatan menengah, kemagnetan pada voltage regulator itu akan meningkat sehingga menarik sebagian PL0. Akibatnya PL0 tidak terhubung dengan PL1 dan PL2. Apa yang akan terjadi saat PL1 dan PL0 tidak terhubung serta PL0 dengan PL2 tidak terhubung? Maka arus yang mengalir melalui sikring terminal IG regulator itu akan menuju ke balas resistor atau resistor kerja di regulator. Akibat adanya resistor tersebut, maka tegangan akan menurun seperti hukum kelistrikan pada fisika. Nah, seiring berjalannya waktu dan RPM mesin semakin tinggi, maka tegangan yang dihasilkan oleh stator koil itu akan meningkat. Meningkatnya tegangan yang melewati terminal B dari alternator menuju regulator itu akan meningkatkan kemagnetan voltage regulator, sehingga PL0 akan tertarik ke PL2. Akibatnya arus yang melewati terminal IG itu akan menuju ke resistor,
kemudian langsung ke massa tanpa melewati rotor coil. Itu adalah proses kerja arus yang terjadi pada sistem pengisian kendaraan, yaitu pada mobil, khususnya sistem pengisian yang menggunakan regulator konvensional atau kontak point. Karena ada jenis lain selain regulator kontak point, yaitu regulator yang menggunakan IC, di mana komponen-komponennya sudah menggunakan komponen elektronika berupa IC, resistor, dan lain sebagainya, yang mana keunggulan-keunggulan yang tidak didapat dari regulator kontak point itu didapat di regulator sistem IC. Nah, itu adalah penjelasan singkat. Mari kita lanjutkan ke praktek kerja pada sistem pengisian. Baik teman-teman, ini adalah alternator yang sudah terpasang pada kendaraan, dimana yang tadi saya sebutkan bahwa alternator ini diputarkan atau digerakkan oleh puli yang terhubung ke mesin. Nah, selain alternator, komponen yang kita sebutkan tadi adalah regulator. Ini adalah regulator tipe kontak point. Baik, sebelum kita melakukan pekerjaan analisis lebih lanjut, kita kenali dahulu komponen-komponen yang ada pada sistem pengisian, terutama alternator dan regulator. Pertama, kita ke alternator. Ini adalah wujud alternator yang belum terbongkar. Dan ini adalah ilustrasi alternator yang sudah dibongkar. Nah, komponen-komponen pada alternator akan saya sebutkan satu persatu, mulai dari depan. Ini adalah puli yang mana ini akan terhubung dengan puli drive belt yang terhubung langsung dengan puli yang terhubung ke crankshaft. Jadi puli alternator ini akan mengikuti putaran crankshaft di engine. Kemudian ini adalah kipas alternator, di mana fungsinya untuk mendinginkan komponen-komponen dalam alternator. Kemudian ini adalah bodi alternator. Nah, di dalam itu ada komponen yang disebut rotor coil. Ini adalah rotor alternator. Ini adalah rotor alternator. Di dalam rotor ini ada kumparan-kumparan. Dan di luar ini adalah inti besi. Kalau di bengkel kami disebut kumacan, yang mana dari kumparan-kumparan ini keluar ujung kabel atau ujung lilitan, satu lagi, dua. Nah, ujung-ujung lilitan ini akan terhubung dengan slip ring. Slip ring ini sekilas seperti bearing, tapi bedanya ini terpasang permanen dengan as pada rotor. Nah, ini adalah bearing. Jadi sekilas saat baterai mengalirkan arus listrik ke terminal F dan terminal E, maka kumparan pada rotor coil akan berubah menjadi magnet, sehingga terjadi elektromagnetik. Nah, rotor coil ini akan Nah, rotor coil ini itu berada tepat di dalam stator coil. Stator coil ini adalah kumparan-kumparan
kawat konduktor 3 pas, yang mana setiap medan magnet dari rotor koil akan menabrak ke kumparan stator koil yang menghasilkan tegangan arus bolak-balik. Nah, karena stator koil ini memiliki kumparan 3 pas dan setiap satu ujung dari kumparan stator koil ini dihubungkan pada satu terminal, yaitu terminal N, dan 3 lainnya akan terhubung ke dioda yang nantinya akan keluar ke terminal B. Nah, saat elektromagnetik bertemu dengan kumparan, maka itu akan terjadi induksi elektromagnetik. Kemudian ini adalah dioda-dioda pada alternator, di mana dioda tersebut berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik yang dihasilkan stator koil menjadi arus searah yang nantinya akan diproses untuk pengisian dan juga untuk sistem kelistrikan pada kendaraan. Kemudian kita melanjutkan analisis pada regulator pada kendaraan. Ini adalah regulator tipe kontak point. Seperti yang kita dapat lihat, di dalam regulator tipe kontak point terdapat 2 kumparan, 1 dan 2. Nah, di mana salah satu dari kedua kumparan ini adalah voltage relay dan satu lainnya adalah voltage regulator. Jika kita balik, di bawah itu ada resistor. Nah, karena ini resistor, sudah dapat dipastikan bahwa kumparan yang berwarna hijau adalah voltage regulator dan kumparan lainnya adalah voltage relay. Kemudian kita analisis arah terminal setiap voltage, baik regulator atau voltage relay. Ini adalah P0. P0. Saat ini dialiri arus listrik, maka ini akan tertarik. Akibat plat ini tertarik, maka kontak point ini dengan kontak point ini akan terhubung. Mengakibatkan lampu CHG itu menyala. Kemudian akibat ini terhubung, arus akan mengalir ke terminal F dan terminal E yang mengakibatkan rotor koil akan terbangkit ke magnet. Kemudian selanjutnya saat alternator berputar pada posisi RPM rendah, voltage regulator itu akan menempel pada PL1. PL0 akan menempel ke PL1, sehingga arus
akan menuju ke IG dan kemudian akan membalikan arus pada P0 yang mengakibatkan lampu CHG tidak menyala. Kemudian saat RPM mesin pada posisi menengah, plat kontak pada voltage relay itu akan tertarik sebagian, sehingga kontak poin akan mengambang atau tidak terhubung ke PL1 maupun ke PL2. Akibatnya arus yang mengalir akan diteruskan menuju ke resistor tahanan, kemudian lanjut ke terminal F, terminal E, kemudian massa. Nah, beda dengan saat kemagnetan di voltage relay semakin tinggi atau posisi kontak poin PL0 terhubung dengan PL2, itu arus mengalir melalui PL0, PL2, kemudian resistor, lalu ke massa, sehingga kemagnetan di rotor coil akan berkurang. Akibatnya, meskipun RPM tinggi tapi kemagnetannya berkurang, arus akan menurun. Itu adalah hal-hal prinsip kerja alternator atau pengisian. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen ini, kita akan melanjutkan pada proses perangkaian sistem pengisian pada engine stand.